Terima kasih kembali bersama kami, pemirsa. Giant Sea Wall yang digadang-gadang bisa menjaga Jakarta agar tidak tenggelam hingga 1000 tahun mendatang ternyata dinilai masih kurang kajian dan bahkan berdampak negatif pada lingkungan. Termasuk menjadikan Jakarta sebagai waduk sampah. Selama fase B sudah berjalan, apakah masyarakat benar-benar sudah merasakan dampaknya? Berikut penelusuran jurnalis Metro TV Reda Pulpi untuk Anda. Risiko Giant Sea Wall akan lebih besar daripada nggak ada Giant Sea Wall. Ini adalah Giant Sea Wall atau tembok laut raksasa yang ada di penjaringan Jakarta Utara yang disebut-sebut ini berguna untuk menghalau air laut masuk ke pemukiman warga. Bahkan ini disebut menjadi salah satu cara untuk mencegah Jakarta, bahkan Pulau Jawa tenggelam. Tapi apakah ini efektif dan apakah ada efek lainnya terhadap lingkungan? Ikuti penelusuran kami. Giant Sea Wall atau yang kerap disebut sebagai proyek NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) ini membentang di Teluk Jakarta. Tim Metro TV melihat secara dekat seperti apa Giant Sea Wall dan berbincang dengan warga sekitar yang tengah mencari ikan. Cari ikan apa, Pak? Ikan apa? Oh, baronang banyak, Pak. Oh, di pinggir-pinggir sini ya? Walah. Semenjak ada tanggul, ikannya jadi makin banyak ke pinggir nggak, Pak? Kurang sekarang. Oh, malah kurang. Informasi yang kami peroleh ternyata adanya Giant Sea Wall menyebabkan warga kesulitan mencari ikan. Bahkan banjir pun masih kerap datang. Kami mencoba untuk mengunjungi pemukiman warga di sekitar GSW, namun tiba-tiba kami didatangi petugas dan dilarang mendekat. Oh, oke. Kalau mau ke tempat warga aja nggak boleh? Iya, sama. Oh, meskipun ini masyarakat umum ya? Kecuali Mbak meliputnya bukan di dalam posisi sini. Kemudian kami mencoba berbincang dengan warga lainnya dan mengkonfirmasi apakah benar GSW membuat mereka kesulitan untuk mencari ikan. Mas, ini masih suka banjir nggak sih? Masih sih kayaknya. Yang masih sering banjir di sini di mana, Bu? Mana? Ya ini. Oh, ini dulu masih suka banjir. Kalau hujan gede gitu, Bu. Tetap ya? Kalau hujan gede pasti banjir. Masih banjir sini ya. Tetap banjir. Nah, pemirsa, karena ternyata warga di Muara Baru ini banyak yang tidak mau memberikan testimoni secara langsung semenjak ada pembangunan Giant Sea Wall, kami mendapatkan informasi kalau di Kampung Nelayan Muara Angke ada seorang nelayan yang keras untuk menolak Giant Sea Wall, namanya Pak Khalil, dan kita akan coba untuk mencari Pak Khalil di Muara Angke. Nah, saya sudah bertemu dengan Pak Khalil. Iya, nah Pak Khalil sudah berapa lama Pak tinggal di sini? Kalau di Muara Angke di pesisir jalan di pinggiran sungai Kali Ciliwung Muara Angke ini sudah hampir 40 tahun. Berarti memang lahir dan besar di sini ya Pak ya? Ya. Nah, Pak Khalil ini kan salah satu nelayan yang cukup keras begitu ya Pak, menolak Giant Sea Wall. Sebenarnya apa sih Pak alasan mendasar menolak Giant Sea Wall? Karena dari keseluruhannya akan menerima dampak secara konsisten. Saya menerima dampak yang ribuan dampak. Apa Pak? Seperti apa? Ya termasuk muara dangkal, nanti kita melaut banyak biaya, minyak, dan kesulitan kita mencari zona-zona di laut akan mengurangi perekonomian, penghasilan jadi kurang, kurangnya sangat jauh sekali, kerang-kerang akan menjadi kurus dan tidak menjamin jadi
gemuk kayak dulu lagi. Penghasilan kan akhirnya perekonomian kita tersendat-sendat. Kalau cari ikan lah, Cari ikan juga sama. Kita juga akan mendapat ikan-ikan yang setelah pemerintah tidak memberi solusinya, dari solusinya tidak ketemu, ikan akan mengurang. Nah, kalau tadi ngomongin nelayan berkurang, banyak nggak Pak teman-teman nelayan Bapak yang akhirnya memilih untuk bekerja yang lain karena sudah tidak menjanjikan nih menjadi nelayan? Ya, bukannya banyak ya. Keputusasaan pun pasti ada. Artinya dia juga mengambil alih bahwa kalau di nelayan terus seperti ini, maka dia berpindah itu bukannya istilahnya kemauan dan keinginan dan keyakinannya dia, hanya sebatas hura-hura saja. Oke. Dia pun ya karena melihat perekonomiannya tidak sesuai. Penerapan Giant Sea Wall di Indonesia ini sebenarnya hampir mirip dengan Giant Sea Wall yang ada di Belanda dan Korea. Kalau di Belanda, kalau kita lihat ini ada dua penutup begitu, ada dua tembok yang tujuannya adalah kalau tembok yang paling dekat dengan laut ini jebol, masih ada satu tembok lagi yang bisa menahan sehingga air laut ini tidak langsung ke pemukiman warga di sana. Sementara yang di Korea ini ada sedikit perbedaan tujuan. Kalau di Belanda dan Indonesia, Giant Sea Wall ini ditujukan untuk mengurangi penurunan muka air laut. Kalau di Korea tujuannya adalah untuk menjadi pertanian. Jadi di dalam bendungan ini nanti airnya akan menjadi air yang bisa digunakan untuk mengairi pertanian. Nah, bukan hanya di Jakarta, Kota Semarang ini sebenarnya juga memiliki masalah yang sama, yakni penurunan muka tanah. Meskipun kalau kita lihat memang ada sedikit perbedaan. Kalau di Jakarta memang jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan Kota Semarang. Nah, bagaimana Kota Semarang ini mengatasinya adalah dengan membangun polder-polder yang sebenarnya polder-polder ini juga bisa diterapkan di Jakarta yang disebut-sebut oleh sejumlah peneliti ini merupakan salah satu cara yang lebih aman, efisien, dan tentunya lebih murah. Meski menelan anggaran hingga triliunan rupiah, namun Giant Sea Wall dinilai masih kurang kajian. Saya kira memang kita terutama peneliti dari Indonesia itu kurang. Ya saya berharap kalau ada Giant Sea Wall mungkin ada 10 PhD baru atau 12 gitu. Dan BRIN akan senang memfasilitasi itu. Tapi untuk Jakarta memang risetnya harus banyak merujuk dari riset-riset yang ada di Belanda, terutama yang ada di seputaran Afsluitdijk. Kalau ada Giant Sea Wall, maka permukaan air di Jakarta, di mean sea levelnya, di dalam kolam sea wall akan diturunkan 2 meter. Mengapa diturunkan 2 meter? Agar aliran air sungai yang masuk ke kolam retensi raksasa yang di laut itu bisa turun secara gravitasi. Di Jakarta sekarang sudah -3 di bawah permukaan laut yang paling rendah. Nah, kalau ada Giant Sea Wall, dia akan diturunkan, dan kalau ada bocor, maka risiko Giant Sea Wall akan lebih besar daripada nggak ada Giant Sea Wall, mohon maaf. Sebenarnya ada RUTR 2030 yang dibuat sendiri oleh Pemda Jakarta, Pemda DKI, yang di sana Pemda membagi Jakarta bagian utara menjadi 66 sistem polder. Sehingga nanti ada tempat yang memang dikorbankan untuk tetap banjir, sementara di dalam mangkok itu ada daratan, tempat pemukiman orang-orang dan seterusnya. Kalau kerugian banjirnya Jakarta, potensi kerugian banjir tahunannya Jakarta, diinvestasikan untuk mengurus sistem polder ini, dalam 1 tahun pun Jakarta risiko banjirnya akan turun 80%. Tak hanya itu, proyek yang sudah muncul sejak tahun 2007 ini tampaknya masih menimbulkan pertentangan dari sisi lingkungan. Yayat Supriyatna, pengamat tata kota, bahkan menyebut GSW bisa menjadi waduk sampah jika pemerintah tak melakukan kajian mendalam. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Giant Sea Wall dibuat di Jakarta, itu yang 13 sungai itu bagaimana cara melindunginya? Jangan-jangan dia akan menjadi kolam limbah. Nah, ini bagaimana menfilternya, bagaimana memprotek sungainya,
Ya, jadi kita tahu kalau dari puncak itu bening sampai Jakarta menuju Muara hitam. Bening, hitam, kalau terakumulasi di Giant Seawall, saya nggak tahu lagi warnanya warna apa. Apalagi dia mengendap. Nah, berarti kajian kita belum sampai ke sana, Pak? Belum, baru kajian teknisnya. Kajian teknisnya sudah ada, cuman kajian terkait investasinya. Kalau misalnya ini mengharap kepada APBN, ya udah tutup mata aja. Tapi berapa besar APBN itu mampu membiayai? Nanti kan ada perawatan, pemeliharaan. Bahkan Walhi menegaskan bahwa masyarakat, terutama nelayan, sudah merasakan dampak negatif Giant Seawall. Pertama, ada beberapa hal, misalnya soal ekosistem mangrove, yang itu juga pasti akan dikorbankan dalam pembangunan Giant Seawall. Kemudian juga ekosistem pesisir, jadi garis pantai itu sebenarnya punya fungsi ketika gelombang itu masuk, yang disebut sebagai natural flashing. Kemudian juga dalam proses pembangunan tanggul itu kan juga ada puluhan hektar dari mangrove itu yang juga dikorbankan dan kemungkinan akan direalokasi ke wilayah yang lain. Tetapi tentu saja secara fungsi ekosistem di sebuah wilayah itu pasti akan kehilangan topangan begitu secara daya dukung dan juga daya tampung lingkungan. Sekaligus juga dalam pantauan kami dan beberapa dokumen yang kami analisis begitu ya tentang NCICD atau Giant Seawall ini, itu tidak dilihatnya Kepulauan Seribu yang hari ini sudah dalam kondisi kritis, di mana 6 pulau sudah tenggelam, 23 sudah dalam keadaan kritis, memperoleh dampak yang lebih mendalam begitu dalam kondisi kritisnya hari ini akibat dari pembangunan Giant Seawall. Ternyata di balik segudang manfaat Giant Seawall yang digembar-gemborkan oleh pemerintah, ada dampak negatif terhadap lingkungan. Tentunya perlu kajian lebih lanjut dan juga mendalam sebelum proyek besar ini dilanjutkan. Karena pemirsa, jangan sampai justru Giant Seawall ini membawa dampak negatif terhadap warga Jakarta dan juga Pulau Jawa pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.